warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat suatu video tutorial untuk mahasiswa kami, mahasiswa saya terutama di S2 dan S1 dalam menyelesaikan tugas mata kuliah yang berkaitan dengan evaluasi. Karena adanya perpanjangan dari masa waspada terhadap COVID-19, maka semua aktivitas perkuliahan dilakukan secara jarak jauh, demikian juga dalam pengumpulan tugas. Karena masa ini adalah kondisinya seperti ini, maka proses penyelesaian tugas evaluasi akan dilaksanakan secara online ya. Namun perlu adanya suatu penjelasan bagaimana supaya tugas-tugas yang sudah diberikan untuk Anda dapat diselesaikan dengan baik dan perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan memohon doa kepada Allah supaya kita mendapat selalu perlindungan dari Allah SWT dan dijauhkan dari bahaya. Bagaimana sih format membuat laporan evaluasi pembelajaran? Mari sama-sama kita simak tutorial berikut ini. Oke? Yang pertama-tama Anda harus membuat laporan seperti yang ditunjukkan di gambar ini ya. Formatnya adalah yang pertama adalah cover ya. Cover ini Anda buat formatnya atau desainnya itu terserah kepada Anda sesuai dengan selera ya. Ini hanya contoh saja. Laporan evaluasi pendidikan, materi pelajarannya yang dilaporkan adalah metabolisme oleh siapa nanti, kemudian ada logo Unsia, kemudian nanti tulis di sini program studi pendidikan biologi atau program studi magister pendidikan biologi ya. Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Syah Kuala ya. Di halaman keduanya Anda mencantumkan identitas penulis. Tulislah identitas seperti contoh. Ini contohnya seperti ini. Yang pertama saya minta foto Anda ya. Memberikan foto yang bagus ya, yang jelas dengan ukuran kira-kira seperti ini ukurannya, supaya saya mengetahui nanti karya tulis ini karya siapa dengan nama di bawahnya, kemudian NIM ya, nomor induk mahasiswanya berapa, alamat email Anda apa, kemudian nomor HP atau nomor WA yang aktif perlu dicantumkan di sini untuk kelangsungan komunikasi. Sedangkan pada halaman berikutnya itu nanti ada kata pengantar ya. Tulislah kata pengantar maksimum 1 halaman. Ini terserah Anda. Apa isi kata pengantar terserah kepada Anda ya. Selanjutnya di halaman selanjutnya Anda mencantumkan kisi-kisi tes. Sajikan kisi-kisi tes sebagai berikut. Kisi-kisi tes formatnya seperti ini ya. Ini contoh. Kisi-kisi dalam susunan tes, materi pelajaran misalnya metabolisme, KD-nya proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian ada sub pokok bahasan, ada rincian pokok bahasan, kemudian ada indikator. Indikator ini dirumuskan setiap materi ya. Kemudian ada jumlah item tes yang direncanakan. Kemudian di jumlah item tes ini tersebar di aspek kognitif yang mana? Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi ataupun membuat ya. Nah, sebagai contoh misalnya ini C, macam-macam metabolisme. Indikatornya siswa mampu membedakan proses metabolisme dengan tepat ya. Jumlah soal yang direncanakan ada 2, yaitu nantinya soal nomor 3 dan nomor 17. Duduknya di memahami. Nah, seperti itu. Kemudian seterusnya ini dibuat sampai habis ya. Diskusi ini sampai habis semua materi yang Anda sudah merumuskannya ya. Ini hanya contoh satu saja. Kemudian nanti ada lagi materinya sesuai dengan
bidang Anda yang telah mengembangkan soal. Setelah proses ini selesai, maka di halaman berikutnya yaitu Anda akan sajikan semua item tes dengan format sebagai berikut. Jadi Anda diminta item tes 60 item atau 40 item ya. Itu semua disajikan di sini di halaman berikutnya ya. Ini sebagai contoh misalnya tes materi metabolisme sel oleh Maria Ulfa ya, waktu sekian menit, KD-nya ada ini, submateri adalah pengertian metabolisme, indikatornya ini, tingkat taksonomi Bloom itu memahami. Baru soal nomor 1. Kemudian nanti beri kunci jawaban dan seterusnya. Jadi soal nomor 2 itu juga diulang sampai 60 soal ya. Semuanya soal yang Anda buat format seperti ini. Mulai dari sini sampai ke sini. Soal nomor 1, soal nomor 2 juga demikian, nomor 3 juga demikian, nomor 4 juga demikian, seterusnya untuk semua item tes. Catatan yang perlu diingat, format di atas, submateri, indikator, taksonomi Bloom dan soal diulang dan ditulis kembali pada setiap item tes. Seperti ini. Tentunya yang Anda robah-robah nanti adalah materi, indikatornya apa, memahami apa, seperti itu. Pada halaman berikutnya nanti Anda sajikan hasil uji coba tes, disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabel seperti ini nanti. Jadi semua hasil uji coba itu disajikan di sini. Catatan, data hasil uji coba jumlah soal disesuaikan yaitu 60 item atau 40 item. Nah, ini dalam contoh ada 10 item, nanti Anda buat sampai 60 item ya. Kemudian jumlah mahasiswa peserta itu dibuat 30 orang, ini dalam contoh 10. Kemudian skor hasil tes 10 diisi berdasarkan hasil uji coba. Nah, di sini ini hasil uji coba berdasarkan lembah jawaban. Nah, cuman dalam kondisi seperti ini sekolah pun libur ya. Kemudian sekolah tutup, tidak bisa ke lapangan melakukan uji tes, maka angka skor ini Anda isi sendirilah ya. Boleh isi sendiri sebagai uji coba ya. Tapi ingat, siswanya harus ada 30 dan soalnya harus ada 60. Di halaman setelah ini Anda sajikan, maka halaman berikutnya adalah halaman validitas item tes. Sajikan tabel analisis untuk semua item tes sebagai berikut. Nah, ini untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 seperti ini. Nanti ini ada soal nomor 1. Ini jumlah total ya, dan ini adalah pakai formula. Nanti Anda hitung korelasinya dengan rumus seperti ini. 0,3, 0,3. Kemudian soal nomor 2 juga demikian ya. Kita isi lagi tabel seperti ini. Catatan, untuk item tes nomor 1 dikerjakan secara manual. Secara manual yang maksud Bapak ada yang seperti ini ya, pakai rumus. Sedangkan untuk item tes selanjutnya bisa menggunakan formula Excel ya, formula Excel seperti yang sudah diajarkan dalam teori ya. Kemudian semua tabel data seperti nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu disajikan semuanya di sini. Jadi tabel ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3 sampai nomor 40 sampai nomor 60 itu semua tabel ini disajikan. Yang beda-beda hanya ini. Misalnya data nomor 1 yang ini, soal nomor 1, kemudian soal nomor 2 yang ini diganti dengan soal nomor 2 berdasarkan data mentah, nomor 3 dan seterusnya. Ingat, ini semuanya disajikan setiap item tes. Jadi kalau ada item tes 60 item, berarti 60 tabel ini yang harus disajikan. Kemudian selanjutnya Anda menyajikan tabel daya pembeda. Daya pembeda seperti ini, sajikan tabel seperti ini ya, daya pembeda lengkap dengan kategorinya. Catatan juga jumlah peserta tes dan jumlah soal disesuaikan dengan tugas ya. Jadi ini soal tes ada 60 ya. Kemudian jumlah mahasiswa tadi kita sepakati ada 30 seperti itu. Halaman berikutnya yaitu menyajikan tabel indeks kesukaran. Jadi indeks kesukaran juga ditabelkan seperti ini ya. Ada tabelnya. Jumlah peserta tes juga disesuaikan 30 dan jumlah item tes dibuat sampai sesuai dengan tugas. Kemudian halaman berikutnya Anda sajikan data uji rehabilitas seperti ini.
item tesnya ada 60 atau 40 ya. Nah, untuk S2 itu 60, untuk S1 40. Nah, buat tabel seperti ini. Nah, jumlah peserta 30 sesuai dengan yang di atas. Selanjutnya Anda buat tabel uji reliabilitas untuk uji korelasi separuh awal, separuh akhir. Data separuh awal ini dan separuh akhir ini itu diambil yang ini. Data ini dikorelasi dengan ini. Nah, seperti itu. Kemudian Anda hitung korelasi secara manual. Setelah hitung korelasi produk pengumuman secara manual, lalu hitung korelasi R-square-Marmron. Yang berdasarkan korelasi R-square-Marmron itu nanti Anda ambil keputusan reliabilitas tes sedang karena R-square-Marmron 0,49. Catatan, tabel format analisis reliabilitas harus sesuai dengan contoh di atas. Itu ingat ya. Nah, langkah terakhir yaitu merekap. Membuat tabel rekap. Nah, tabel rekapnya seperti ini. Ini semuanya kita cari tadi. Validitas butir dari nomor 1 sampai nomor 60 ya. Kemudian nanti setiap validitas butir sudah kita cari tadi di atas, taruh ke sini. Kemudian dengan kategorinya indeks kesukaran juga demikian. Kategorinya daya pembeda juga demikian. Kemudian kategorinya ya. Kemudian nanti di sini diberi keputusan. Jadi kalau jelek akan direvisi, kalau jelek direvisi dan seterusnya. Catatan, jumlah item tes yang dibuat itu sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Kemudian laporan dikonversikan dalam bentuk file PDF, kemudian dikirimkan ke email saya, email Bapak ini muhib.bio@gmail.com. Batas terakhir penerimaan laporan nanti Bapak kabarin kapan laporan itu selesai harus dibuat. Jadi oke, kira-kira seperti itulah tutorial tugas yang harus dibuat oleh setiap mahasiswa untuk pelancaran proses evaluasi dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakannya, Anda dapat mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat suatu video tutorial untuk mahasiswa kami, mahasiswa saya terutama di S2 dan S1 dalam menyelesaikan tugas mata kuliah yang berkaitan dengan evaluasi. Karena adanya perpanjangan dari masa waspada terhadap COVID-19, maka semua aktivitas perkuliahan dilakukan secara jarak jauh, demikian juga dalam pengumpulan tugas. Pada masa ini adalah kondisinya seperti ini, maka proses penyelesaian tugas evaluasi akan dilaksanakan secara online ya. Namun perlu adanya suatu penjelasan bagaimana supaya tugas-tugas yang sudah diberikan untuk Anda dapat diselesaikan dengan baik dan perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan doa kepada Allah supaya kita mendapat selalu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari jauhkan dari mara bahaya. Bagaimana sih format membuat laporan evaluasi pembelajaran? Mari sama-sama kita simak tutorial berikut ini. Oke. Yang pertama-tama Anda harus membuat laporan seperti yang ditunjukkan di gambar ini ya. Formatnya adalah yang pertama adalah cover ya. Cover ini Anda buat formatnya atau desainnya itu terserah kepada Anda sesuai dengan selera ya. Ini hanya contoh saja. Laporan evaluasi pendidikan, materi pelajarannya yang dilaporkan adalah metabolisme oleh siapa nanti, kemudian ada logo Unsia, kemudian nanti tulis di sini program studi pendidikan biologi atau program studi magister pendidikan biologi ya, Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Syah Kuala. Di halaman keduanya Anda
mencantumkan identitas penulis. Tulislah identitas seperti contoh. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang pertama saya minta foto Anda ya, memberikan foto yang bagus ya, yang jelas dengan ukuran kira-kira seperti ini ukurannya, supaya saya mengetahui nanti karya tulis ini karya siapa dengan nama di bawahnya, kemudian NIM ya, nomor induk mahasiswanya berapa, alamat email Anda apa, kemudian nomor HP atau nomor WA yang aktif. Perlu dicantumkan di sini untuk kelangsungan komunikasi. Sedangkan pada halaman berikutnya itu nanti ada kata pengantar ya. Tulislah kata pengantar maksimum 1 halaman. Ini terserah Anda. Apa isi kata pengantar terserah kepada Anda ya. Selanjutnya di halaman selanjutnya Anda mencantumkan kisi-kisi tes. Sajikan kisi-kisi tes sebagai berikut. Kisi-kisi tes formatnya seperti ini ya. Ini contoh kisi-kisi dalam susunan tes materi pelajaran misalnya metabolisme, KD-nya proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian ada sub pokok bahasan, ada rincian pokok bahasan, kemudian ada indikator. Indikator ini dirumuskan setiap materi ya. Kemudian ada jumlah item tes yang direncanakan. Kemudian di jumlah item tes ini tersebar di aspek kognitif yang mana? Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi ataupun membuat ya. Nah, sebagai contoh misalnya ini C, macam-macam metabolisme. Indikatornya siswa mampu membedakan proses metabolisme dengan tepat ya. Jumlah soal yang direncanakan ada 2, yaitu nantinya soal nomor 3 dan nomor 17. Duduknya di memahami. Nah, seperti itu. Kemudian seterusnya ini dibuat sampai habis ya. Diskusi ini sampai habis semua materi yang Anda sudah merumuskannya ya. Ini hanya contoh satu saja. Kemudian nanti ada lagi materinya sesuai dengan bidang Anda yang telah membuat yang mengembangkan soal. Nah, setelah ini proses ini selesai, maka di halaman berikutnya yaitu Anda akan sajikan semua item tes dengan format sebagai berikut. Jadi Anda diminta item tes 60 item atau 40 item ya. Itu semua disajikan di sini di halaman berikutnya ya. Ini sebagai contoh misalnya tes materi metabolisme sel oleh Maria Ulfa ya, waktu sekian menit, KD-nya ada ini, submateri adalah pengertian metabolisme, indikatornya ini, tingkat taksonomi belum itu memahami. Baru soal nomor 1. Kemudian nanti beri kunci jawaban dan seterusnya. Jadi soal nomor 2 itu juga diulang sampai 60 soal ya. Semuanya soal yang Anda buat format seperti ini. Mulai dari sini sampai ke sini. Soal nomor 1, soal nomor 2 juga demikian, nomor 3 juga demikian, nomor 4 juga demikian, seterusnya untuk semua item tes. Catatan yang perlu diingat, format di atas, submateri, indikator, taksonomi belum dan soal diulang dan ditulis kembali pada setiap item tes. Nah, seperti ini. Tentunya yang Anda robah-robah nanti adalah materi, indikatornya apa, memahami apa. Nah, seperti itu. Pada halaman berikutnya nanti Anda sajikan hasil uji coba tes, disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabel seperti ini nanti. Jadi semua hasil uji coba itu disajikan di sini. Catatan, data hasil uji coba jumlah soal disesuaikan yaitu 60 item atau 40 item. Nah, ini dalam contoh ada 10 item. Nanti Anda buat sampai 60 item ya. Kemudian jumlah mahasiswa peserta itu dibuat 30 orang. Ini dalam contoh 10. Kemudian skor hasil tes 1-0 diisi berdasarkan hasil uji coba. Nah, di sini ini hasil uji coba berdasarkan gambar jawaban. Nah, cuman dalam kondisi seperti ini sekolah tuh libur, ya. Kemudian sekolah tutup, tidak bisa ke lapangan melakukan uji tes, maka angka skor ini Anda isi sendirilah ya. Boleh isi sendiri sebagai uji coba ya. Tapi ingat, siswanya harus ada 30 dan soalnya harus ada 60.
Di halaman setelah ini Anda sajikan, maka halaman berikutnya adalah halaman validitas item test. Sajikan tabel analisis untuk semua item test sebagai berikut. Ini untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 seperti ini. Berarti ini ada soal nomor 1. Ini jumlah total dan ini adalah pakai formula. Nanti Anda hitung korelasinya dengan rumus seperti ini. 0,3 0,3. Kemudian soal nomor 2 juga demikian ya. Kita isi lagi tabel seperti ini. Catatan, untuk item test nomor 1 dikerjakan secara manual. Secara manual maksud Bapak ada yang seperti ini ya, pakai rumus. Sedangkan untuk item test selanjutnya bisa menggunakan formula Excel ya, formula Excel seperti yang sudah diajarkan dalam teori ya. Kemudian semua tabel data seperti nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu disajikan semuanya di sini. Jadi tabel ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3 sampai nomor 40 sampai nomor 60 itu semua tabel ini disajikan. Yang beda-beda hanya ini. Nah, misalnya data nomor 1 yang ini, soal nomor 1, kemudian soal nomor 2 yang ini diganti dengan soal nomor 2 berdasarkan data mentah, nomor 3 dan seterusnya. Ingat, ini semuanya disajikan setiap item test. Jadi kalau ada item test 60 item, berarti 60 tabel ini yang harus disajikan. Kemudian selanjutnya Anda menyajikan tabel daya pembeda. Daya pembeda seperti ini, sajikan tabel seperti ini, ya, pembeda, lengkap dengan kategorinya. Catatan juga jumlah peserta tes dan jumlah soal disesuaikan dengan tugas. Jadi ini soal tes ada 60 ya. Kemudian jumlah mahasiswa tadi kita sepakati ada 30 seperti itu. Halaman berikutnya yaitu menyajikan tabel indeks kesukaran. Jadi indeks kesukaran juga ditabelkan seperti ini. Ada tabelnya. Jumlah peserta tes juga disesuaikan 30 dan jumlah item tes dibuat sampai sesuai dengan tugas. Kemudian halaman berikutnya Anda sajikan data uji reliabilitas seperti ini ya. Item tesnya ada 60 atau 40 ya. Untuk S2 itu 60, untuk S1 40. Itu buat tabel seperti ini ya. Jumlah peserta 30 sesuai dengan yang di atas. Selanjutnya Anda buat tabel uji reliabilitas ya, untuk uji korelasi separuh awal, separuh akhir. Data separuh awal ini dan separuh akhir ini itu diambil yang ini. Data ini dikorelasi dengan ini. Seperti itu. Kemudian Anda hitung korelasi secara manual. Setelah hitung korelasi produk pengumuman secara manual, lalu hitung korelasi R sperma Brown. Yang berdasarkan korelasi R sperma Brown itu nanti Anda ambil keputusan reliabilitas tes sedang karena R sperma Brown 0,49. Catatan, tabel forma analisis reliabilitas harus sesuai dengan contoh di atas. Itu ingat ya. Nah, langkah terakhir yaitu merekap. Membuat tabel rekap. Nah, tabel rekapnya seperti ini. Ini semuanya kita cari tadi. Validitas butir ya, dari nomor 1 sampai nomor 60 ya. Kemudian nanti setiap validitas butir sudah kita cari tadi di atas, taruh sini. Kemudian dengan kategorinya indeks kesukaran juga demikian. Kategorinya daya pembeda juga demikian. Kemudian kategorinya ya. Kemudian nanti di sini diberi keputusan. Jadi kalau jelek misalnya direvisi, kalau jelek direvisi dan seterusnya. Catatan, jumlah item tes yang dibuat itu sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Kemudian laporan dikonversikan dalam bentuk file PDF, kemudian dikirimkan ke email saya, email Bapak ini muhib.bio@gmail.com. Batas terakhir penerimaan laporan nanti Bapak kabarin kapan laporan itu selesai harus dibuat. Jadi oke, kira-kira seperti itulah tutorial tugas yang harus dibuat oleh setiap mahasiswa untuk kelancaran proses evaluasi dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakannya, Anda dapat mengerjakannya.